dari Pak Louis Tendian kepada saya, bahwa ilmu tertinggi, Anda ini kan leader semua ya, Anda sudah royal. Ilmu tertinggi adalah fleksibel. Ya, ilmu tertinggi adalah fleksibel. Kenapa kok ilmu tertinggi itu fleksibel, Pak? Karena ini. Anda bisa lihat, oke. Banyak orang berpikir ya bahwa yang namanya jalan sukses itu jalannya lurus. Ya, orang Jawa bilang lempeng. Ya lurus gitu. Kalau belok kiri sukses, belok kanan gagal. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi faktanya, yang namanya jalan sukses, itu yang benar adalah seperti yang sebelah kanan. Yang namanya jalan sukses, itu tidak pernah lancar, tidak pernah lurus. Jalan sukses itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang muter, kadang-kadang kelihatannya muter balik. Tapi ternyata sebetulnya sedang menuju ke depan. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Jadi tantangan akan selalu ada dalam kehidupan kita, ya maupun dalam bisnis kita. Jadi namanya corona ini hanyalah salah satu tantangan yang datang. Di salah satu meeting online, ya Pak, beberapa waktu kemarin Pak Luis juga mengatakan demikian, bahwa kita jangan fokus ke masalah, kita fokusnya ke pemecahan. Nah itu saya setuju banget. Banyak orang fokus ke masalah. Kalau ada masalah datang, masalah apapun ya, sekarang ini kebetulan corona, ya. Tapi ingat bahwa bulan depan, tahun depan, corona akan lewat, akan digantikan tantangan yang lain. Apa? Misalkan Corolla atau Corota atau Coroda, kita nggak pernah tahu. Jadi namanya tantangan akan selalu datang. Nah, oleh karena itu kita harus fleksibel. Kita harus fleksibel apapun ya, tantangan yang ada, apapun tantangan yang datang, kita maju terus. Itu poin pentingnya. Jangan fokus ke tantangan. Orang gagal fokusnya ke masalah. Orang sukses fokusnya ke pemecahan. Corona boleh datang, tapi impian jangan kita lupakan. Ya, kita jalan terus. Nah, terus ada orang bilang kalau gitu, Pak, kalau hukum tertingginya fleksibel, kalau gitu ya sudah Pak, nggak usah belajar strategi, taktik apa. Kalau gitu gimana? Ilmu tertinggi itu fleksibel, tapi tetap dasar-dasarnya juga penting Bapak Ibu. Kalau dasarnya nggak ada, apa yang mau dilakukan? Anda nggak akan tahu tujuannya mau kemana. Betul nggak? Ya, ilmu tertinggi tetap fleksibel, tapi dasarnya Anda harus kuat dulu, baru bisa menerapkan ilmu fleksibel. Tidak bisa langsung main fleksibel. Kalau cuma main fleksibel, main asal, semuanya dikerjakan, ya apapun dikerjakan dengan asal, ya nggak karuan. Oke, nah kalau kita bicara dasar, kita bicara dulu sebelum ngomong PBO, kita bicara 773. 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Ada yang nanya sama saya, Pak, 773 masih jalan nggak ini? Kan sekarang corona, banyak orang offline. Banyak orang online, ya. Mungkin beberapa kota sekarang sudah ada yang offline, ada yang masih online, ya. Tergantung keadaan masing-masing. Silakan. Tapi saya ingatkan bahwa kalaupun Anda mengadakan pertemuan atau home meeting atau pertemuan offline, ingat ikutin protokol kesehatan. Ya, jangan meremehkan corona ini, Bapak Ibu. Ya, sudah terbukti beberapa orang di sekitar leader-leader yang ada di Indonesia ini beberapa sudah kena, ya. Ada yang meninggal dan seterusnya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan. Ya, jadi ikutin protokol kesehatan kalau Anda sudah melakukan kegiatan offline. Oke? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, basicnya tetap penting. 7 langkah tetap penting. Masa? Kan sudah banyak online, nggak kepake, Pak. Mari kita lihat. Kita bahas dulu sedikit. Kita bicara 7 langkah sekarang. Langkah pertama, impian dan sikap. Penting nggak? Penting banget, Bapak Ibu. Tadi saya sudah bahas. Pada saat tantangan datang, Anda lihat deh. Ya, setiap kali tantangan datang, orang selalu kebanyakan fokusnya ke tantangan. Orangnya fokusnya ke masalah. Yang diuplek-uplek tuh masalahnya terus. Orang sering lupa untuk melihat hal besarnya. Orang sering lupa untuk melihat impiannya. Jadi justru dalam keadaan seperti ini masa-masa penting untuk kita ingat lagi. Apa impian Anda? Ya, saya nggak tahu kondisi Anda seperti apa bisnisnya. Apakah lagi turun, lagi naik, atau lagi stagnan? Saya nggak tahu. Tapi apapun itu, selalu ingat impian Anda. Karena di bisnis ini bosnya siapa? Bosnya impian. Ya, jadi malam ini nanti sebelum Anda tidur, coba lihat dream book Anda lagi. Ingat impian Anda lagi. Jadi impian malah lebih penting sekarang. Karena apa? Kalaupun Anda masih lockdown di rumah, tetap kita harus punya impian. Badan boleh terkurung di rumah, impian jalan terus. Betul? Terus kemudian sikap. Nah, sama. Sikap positif masih diperlukan nggak? Masih banget. Pada saat semua orang negatif, bicara ini, bicara itu, Anda saatnya positif. Ya, lagi-lagi upline saya Pak Luis pernah mengatakan, yang namanya leader, orang sukses, tidak dipengaruhi lingkungan. Orang sukses mempengaruhi lingkungan.
Ya, kalau lingkungan kita lebih banyak negatif, buktinya apa? Iya, orang sukses dengan orang gagal di dunia lebih banyak mana? Sayangnya, lebih banyak orang gagal. Lihat aja di sekeliling Anda. Ya, lebih banyak orang negatif di dunia ini. Oke? Makanya kita jangan ikut negatif, kita harus sikap positif dengan cara buku, NetP, pertemuan, dan seterusnya. Jadi impian dan sikap langkah pertama ini tetap relevan dan tetap penting sekali. Sekarang kita bahas langkah kedua. Ya, pakai produk. Produk masih penting nggak? Ya, kita nggak usah bahas lah ya. Corona itu masalahnya apa? Kesehatan. Kita bersyukur banget kita berada di bidang kesehatan dengan produk yang luar biasa. Sudah terbukti 20 tahun di Indonesia. Saya sudah 19 tahun di Indonesia. Produknya penting dan jangan nunggu. Banyak orang tuh nunggu telat Bapak Ibu. Ya Anda bisa Google banyak tuh loh. Yang masih sehat, begitu kena COVID 3 hari, paru-parunya dari bersih, 3 hari langsung keisi dengan air. 3 hari. Banyak yang nggak sempat bereaksi. Makanya jangan tunggu, tapi lindungin keluarga Anda, pakai produknya. Kita punya produk kesehatan yang bagus, manfaatkan. Jangan cuma cerita ke konsumen doang. Pakai produknya, makanya langkah nomor 2 ini tetap penting. Yang ketiga, buat daftar nama. Penting nggak, Pak? Penting banget. Yang namanya bisnis apapun, perusahaan apapun, kegiatannya apa? Jualan. Semuanya jualan. Kalau nggak, ngapain tuh perusahaan? Betul nggak? Jualannya cuma 2, barang atau jasa. Betul nggak? Ya, semua perusahaan seperti itu. Nah, mereka jualannya kemana? Jual barang atau jual jasa? Ke daftar nama mereka masing-masing. Daftar nama itu memang ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Kalau di kita ada yang namanya prospecting. Oke, sekarang dengan Anda memakai sistem online, ada kombinasi online dengan offline, ya terserah strategi masing-masing. Daftar nama tetap diperlukan. Ya bisa tercatat, bisa dalam handphone Anda juga bisa. Bisa di sosmed Anda, itu daftar nama Anda. Anda bisa tambahkan terus daftar nama Anda. Ya, dengan cara prospecting, follow back, dan seterusnya. Ya, nanti kalau corona Anda bisa kenalan sana aja, ikut komunitas. Kalau sekarang di sosmed ikut grup-grup, itu kan menambah daftar nama Anda. Ya tentu jangan Anda ikut grup terus kemudian baru 1 jam langsung nge-blast promosi Tiansi, ya bisa-bisa di-ban Anda. Ya, tapi bina hubungan dulu. Oke? Jadi daftar nama tetap penting. Sepanjang apa daftar nama Anda, itu menentukan potensi bisnis Anda. Dan bisnis ini benar-benar unlimited, tak terbatas. Kenapa? Karena daftar nama Anda bisa diperpanjang tak terbatas juga. Orang-orang yang tidak Anda kenal, itu bisa masuk ke daftar nama Anda. Jadi sekali lagi, daftar nama masih penting nggak? Penting banget. Karena daftar nama ini menunjukkan potensi bisnis Anda. Makin banyak, makin potensi Anda makin besar. Dan ingat, bisa ditambah terus. Kegiatan menambah daftar nama itu dilakukan terus-terusan selama ada di bisnis ini. Terus daftar namanya buat apa? Diproses. Diprosesnya bagaimana? Buat janji temu dengan mereka. Oke, buat janji temu. Tentu kalau Anda cuma jualan, Anda cuma main produk, ya janji temunya langsung promosi produk. Ya, kalau Anda bikin jaringan, Anda bisa janji temu dengan mereka, ngobrol dulu. Ya, kalau offline ya telepon dulu atau WA dulu. Nanti ketemu buat apa? Buat presentasi. Janji temu penting nggak? Penting banget. Ya, ingat Bapak Ibu, banyak orang kalau dapat info pertemuan cuman di broadcast, cuman di upload. Jangan. Oke, jangan. Tapi Anda bina hubungan, ini yang penting. Ya, Anda kontak dengan mereka, janji temu dengan mereka. Jangan cuma broadcast doang. Itu sama seperti kalau di dunia offline, itu Anda mencetak brosur. Saya punya dolen yang udah dibilang brosur itu enggak, ya oke, ada manfaat tapi kecil sekali potensinya. Ya, dia mencetak brosur segepok di perempatan jalan dibagi-bagiin, ngundang home meeting. Ada yang datang nggak? Ada, 2. Dari begitu banyak dibagiin, cuma 2 yang datang. Oke, potensinya persentasenya kecil. Makanya lebih bagus Anda bina hubungan. Jadi meskipun Anda tetap broadcast, nggak apa-apa. Anda mau broadcast semua upload pertemuannya, tapi selalu pilih 10-20 orang untuk Anda kontak. Halo Pak Joni, halo Pak Anton, halo Pak Budi, apa kabar? Ya, kita punya produk untuk menjaga kesehatan keluarga di saat corona seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Anda bisa bilang, Pak, saya punya solusi bisnis di saat corona seperti ini yang bisa dijalankan dari rumah. Boleh nggak saya sharing-sharing? Kalau dia bilang oke, baru Anda kasih linknya. Lebih bagus. Karena keunggulan MLM itu apa sih? Keunggulan network marketing, hubungannya Bapak Ibu. Hubungannya. Ya, koneksinya ini loh. Jadi buat janji temu penting, buat apa? Buat dipresentasi. Tentu kalau Anda cuma nyari konsumen, ya info produk aja. Tapi kalau Anda mau bangun aset, Anda presentasi 2 kunci. 2 kunci, kesehatan dan kesejahteraan. Anda lakukan presentasi. Bisa lewat WA, bisa lewat WA call. Sekarang WA call bisa beberapa orang.
Bisa Anda undang ke pertemuan misalkan tiap Sabtu siang, OP-nya One Vision. Bisa Anda undang ke home meeting yang diadakan upline Anda. Anda bisa juga membuat home meeting sendiri. Intinya presentasi. Ya, dan keenam, setelah presentasi ada orang join, ada orang nggak join, belum join. Anda perlu lakukan tindak lanjut. Ya, hanya kira-kira 20% orang yang langsung mau bergabung. Sisanya perlu follow up dulu atau tindak lanjut dulu. Anda lakukan follow up rutin. Ya, mungkin seminggu sekali, kemudian sebulan sekali. Tapi ingat ya, Anda harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Jangan tiap ketemu, tiap Anda chat selalu ngomong Tianxi terus, bisa muntah dia. Ya, jadi sekali-kali ngomong umum dulu, nanti cerita kesaksian lagi. Ngomong apa lagi, nanti ada sharing mengenai leader yang dulunya tukang jual panci sekarang bisa sukses ya. Ngobrol apa dulu, ngerti ya. Jadi orang nerimanya juga dengan enak. Nah, saya ada satu tips bagi Anda yang ingin follow up. Kalau Anda kontak dengan orang yang sudah Anda presentasi dulu-dulu, selalu beri minimal satu info positif. Saya ulang, selalu beri satu info positif. Jadi jangan cuman, halo Pak Anton, jadi join nggak gitu. Apa gitu loh. Orang sudah lupa, beberapa hari lewat orang udah lupa. Jadi setiap Anda ketemu, langsung cerita satu info positif dulu. Bisa di segi produk, bisa di segi bisnis. Contoh, halo Pak Anton, ini saya mau sedikit cerita. Kemarin ada yang lututnya sakit, setelah minum produk kita, sekarang bisa jongkok berdiri, lancar lututnya membaik. Bisa nggak saya cerita mengenai produk lebih lanjut? Itu contoh, satu info positif. Ya, atau Anda bisa cerita, Pak, kemarin saya baru lihat pertemuan online, ada tukang parkir yang sekarang punya mobil mewah, Pak. Ini potensinya luar biasa loh Pak. Boleh nggak saya sharing-sharing sebentar? Ngerti ya? Jadi follow up itu harus selalu satu minimal info positif. Supaya orangnya terbuka dulu. Jangan ngomong soal join dulu gitu ya. Nah itu soal tindak lanjut. Penting nggak penting? Presentasi follow up itu bagian dari kita membangun jaringan, membangun aset kita. Nomor 7, alat bantu. Penting nggak? Penting banget ya buku-buku, CD-CD pertemuan. Buat apa sih? Ya kenapa nggak cuma jualan aja? Begini Bapak Ibu, kalau Anda pengen bangun aset, Anda perlu jaringan. Ya, kalau kita cuma sendirian, itu bukan aset, itu masih kerja. Tapi kalau Anda pengen bangun aset, Anda perlu jaringan. Oke? Nah, untuk Anda memiliki jaringan, Anda perlu belajar untuk memimpin jaringan Anda. Anda sekarang posisinya royal, selamat, Anda seorang leader. Oke? Tapi Anda perlu mempersiapkan diri Anda untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dari mana caranya? Tentu dari action, dari kerja yang Anda lakukan, dari pengalaman yang Anda lakukan, dari konsultasi dengan upline, dan juga dari buku-buku positif, netpi, dan pertemuan. Ya, ini didesain oleh One Vision untuk meningkatkan level Anda. Mungkin Anda belum paham, tapi baca bukunya, dengar netpi, datang pertemuan. Itu aja. Jadi Bapak Ibu, Anda bisa lihat, 7 langkah ini masih penting nggak? Masih penting banget. Penting banget sampai sekarang. Terus 7 kebiasaan penting nggak? Lah, 7 kebiasaan itu kan aplikasi dari 7 langkah. Langkah yang pertama, punya Dreambook dan menambah terus daftar nama. Penting nggak? Tadi kita udah bahas penting. Kedua, presentasi 15 kali per bulan. Penting nggak? Penting. Ya, meskipun presentasinya online sekarang. Saya aja dulu kerja sehari 8 jam. Ya, sehari 8 jam gajinya UMR naik sedikit. Anda di sini pengen penghasilan puluhan juta, ratusan juta, mobil mewah keliling dunia, layak nggak presentasi 15 kali per bulan? Layak banget. Ya, ini 7 kebiasaan ini untuk mengingatkan kita, ini loh yang dilakukan orang sukses. Artinya apa? Tinggal Anda ikutin aja. Yang ketiga, melayani 10 sampai 20 pelanggan. Kalau Anda punya pelanggan, melayani pelanggan ya, bukan jual terus ditinggal, jual ditinggal, melayani pelanggan. Anda kontak setiap bulan. Kenapa 20? Karena tidak setiap bulan orang beli produk, betul nggak? Ya, kalau Anda punya 20 pelanggan dan setiap bulan Anda sisihkan beberapa hari untuk melayani mereka, kontak mereka, sapa mereka, beri informasi kesehatan, dari 20 mungkin akan ada 3, 4, atau 5 yang beli produk, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, 3, 4, atau 5 kalau beli produk, Anda sudah punya omset pribadi untuk tambah-tambah omset dan juga untuk tambah-tambah penghasilan, terutama untuk Anda yang baru. Ya, dan kalau Anda pengen grup Anda punya pelanggan semua, Anda pasti harus punya pelanggan. Saya pun punya pelanggan. Oke, melayani pelanggan penting. 4, 5, 6, ya 7 kebiasaan nomor 4, 5, 6, baca buku, dengar netpi, datang pertemuan. Tadi saya sudah bahas. Penting banget, penting. Maka ditulis di situ. Yang ketujuh, menjadi good team player. 3 prinsip dasar. Penting nggak? Penting banget. Edifikasi. Banyak orang baru kebingungan. Nah, Anda bisa lakukan edifikasi. Ya, Anda bisa buka pembicaraan, kemudian beri link. Link mengenai perusahaan, link mengenai sharing leader Anda, ya link mengenai produk Tianxi. Nanti kalau join-joinnya ke Anda. Itu namanya edifikasi. Ya, Anda bisa link pertemuan OP juga tiap Sabtu. Oke? Yang kedua, konsultasi. Anda manfaatkan pengalaman dari upline Anda. Ya, daripada Anda cari-cari jalan sendiri, belok kiri nabrak, belok kanan nabrak, kenapa nggak konsultasi? Oke, upline Anda pasti akan memberikan yang terbaik. Upline aktif Anda ya, pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi konsultasi ini penting sekali.
Ya, grup saya yang berkembang pasti grup yang sering konsultasi. Kalau jarang konsultasi, biasanya nggak tahu udah nyasar sampai mana. Ya, konsultasi dengan upline Anda. Selesai Royal Weekend nanti, pastikan Anda konsultasi dengan upline Anda kalau belum. Ya, biasanya diadakan setelah tutup buku. Yang ketiga, no cross lining. Aduh, ini bahaya banget. Apalagi sekarang semuanya main sosmed. Ya, banyak yang main YouTube juga. Oke, it's okay. Itu nggak masalah. Karena itu melebarkan pasar kita sebetulnya. Tapi, ingat bahaya cross lining. Oke, setiap grup punya strateginya masing-masing. Anda bisa lirik kanan, noleh kiri, noleh kanan. Tapi hati-hati, terlalu banyak noleh, Anda kecemplung got nantinya, ya, jatuh ke got nantinya. Kenapa? Karena strategi mereka bisa berbeda. Kenapa keadaan mereka berbeda dengan keadaan Anda? Makanya konsultasi hanya ke upline Anda. Karena upline Anda yang paling tahu bisnis Anda. Oke, ini hal penting, maka nanti akan dibahas tersendiri, Bapak Ibu. Oke, jadi Anda sudah lihat, 773 ini penting banget sampai sekarang. Tetap aplikatif. Itu artinya apa? Sistem yang kita punya itu fleksibel. Fleksibel bisa diterapkan sudah 20 tahun jalan di Indonesia. 20 tahun. Sudah melewati badai bermacam-macam 773 ini. Sudah terbukti. Banyak orang ketemu saya, Pak, kuncinya apa, Pak? Kunci, kok selalu nanya kunci? Kan dari dulu sudah dikasih gemboknya, kuncinya, kunci Inggris, tang, dan seterusnya. Apa ya 773 ini? Tinggal Anda lakukan. Masalahnya orang tuh seringkali nggak melakukan, tapi nanya melulu. Oke? Cuman ngerti doang, itu juga percuma. Lakukan baru, itu ada hasilnya. Bertindaklah. Oke, nah kalau 773 ini kita sudah lihat, oh ternyata masih aplikatif ya, meskipun sekarang zaman corona seperti ini. Meskipun sekarang banyak yang kombinasi online dengan offline. Ternyata 773 penting. Kalau gitu PBO gimana, Pak? Sama. PBO ini kenapa sih kalau kita perlu ada PBO? Kenapa nggak cuma 773 aja? Karena gini Bapak Ibu, marketing pelentian sih ada satu keunggulan yang luar biasa, yaitu akumulasi tanpa batas waktu. Tapi akumulasi tanpa batas waktu ini, kalau disalahgunakan, jadinya apa? Jadi gini, akumulasi tanpa batas waktu ini, satu sisi membuat orang nyaman, betul nggak? Aman. Bahwa selama Anda jalan terus di bisnis ini, Anda akan terima special reward, Anda akan naik peringkat, Anda akan bonusnya besar. Aman, nyaman. Satu sisi bagus. Orang yang sudah lama, kan orang kecepatannya berbeda-beda. Ada yang kencang sekali, ada yang cepat sekali, ada yang perlu waktu, ada yang tipenya bensin, sekali gas, weng. Ada yang tipenya diesel, awalnya tapi begitu dapat momentum, jus. Gitu. Ada yang begitu. Dengan adanya akumulasi tanpa batas waktu ini, mereka jalan terus semua. Karena ada harapan, Bapak Ibu. Ada harapan bahwa saya akan dapat special reward, saya akan naik peringkat, saya akan terima bonus besar. Tapi ini kalau disalahgunakan, jadinya adalah mainnya tarsok. Kalau nggak entar, besok. Ya, ayo jalan Pak. Ah, nanti aja. Pak, akumulasi tanpa batas waktu kok. Betul nggak? Ya, ayo Pak pertemuan, tenang. Kan akumulasi tanpa batas waktu. Nanti pasti nyampe juga. Besok aja ya. Nah, itu. Banyak yang menyalahgunakan, sebetulnya ini hal positif. Tapi banyak yang menyalahgunakan. Makanya leader-leader Reward Vision merangkum membuat PBO. Kenapa? PBO ini didesain untuk kita punya target bulanan. Oke? Kenapa? Karena gini loh, peringkat di Tianxi penting nggak? Penting banget. Karena peringkat berhubungan dengan bonus. Anda pengen bonus besar kan? Ya, makanya peringkat Anda perlu naik. Tapi isi dari grup Anda ditentukan PBO ini. Pernah dengar nggak? Ada peringkat tinggi di Tianxi, keluar itu. Ada nggak? Jujur, ada. Peringkat Bronze Lion, Silver Lion, ada. Ya, bintang 8, ada. Oke? Mereka katanya peringkat tinggi. Kok keluar dari Tianxi? Berarti Tianxi-nya jelek dong. Nanti dulu. Ya, peringkat boleh tinggi, tapi kemungkinan besar akumulasi. Coba tanya, peringkatnya boleh tinggi. Tanya, majesty nggak? Kalau nggak majesty, itu namanya akumulasi. Kalau akumulasi, semua orang juga bisa. Nenek-nenek juga bisa. Kalau kata Pak Luis, nenek-nenek bunting juga bisa. Ya, kecoa bunting pun bisa. Karena akumulasi, jalan terus pasti nyampe. Oke, tapi sehat bisnisnya belum tentu. Makanya jangan terlalu silau dengan peringkat. Tapi yang penting adalah kesehatan jaringan. Ya, kesehatan jaringan Bapak Ibu. Nah, kesehatan jaringan kita apa? PBO ini. PBO inilah yang menentukan kesehatan jaringan Anda. Makanya sangat perlu Anda duplikasikan PBO ini di grup Anda. Mulai dari mana? Tentu dari CP. CP itu sendiri dulu. Sebelum bicara kita punya grup, sendiri dulu.
Ya, kita dulu jadi CP. CP itu cuma belajar kan, starter pack, netp itu kan belajar. Presentasi itu kerjanya. Hasilnya PPV 650, TNPV 3000, pakai produk, itu kan CP. Anda bisa lihat listnya CP itu sendiri semua. Ya, kalau Anda melayani pelanggan, tadi saya sudah bahas punya 20 pelanggan, Anda sebulan pasti punya 3000 PV. Oke? Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, Anda terapkan Bapak Ibu di grup Anda bangun komunitas 1 minggu CP. Minggu pertama itu CP. Jadi setelah tutup buku tanggal 25, tanggal 4 sudah CP semua. Ya, sehingga tinggal berikutnya fokus ke jaringan. Soal CP sekali lagi hubungannya dengan pribadi. Ya, Anda perlu cetak banyak CP. Nah, supaya Anda bisa mencetak banyak CP gimana caranya? Anda sendiri dulu CP. Anda dulu, bukan downline, bukan upline. Anda dulu. Anda dulu CP baru bisa duplikasi. Anda dulu punya pelanggan, Anda dulu minum produk, Anda duluan presentasi. Anda duluan dengerin netpi, Anda duluan CP. Anda CP minggu pertama, grup Anda akan CP minggu pertama. Terapkan CP minggu pertama di grup Anda dan Anda bisa lihat grup Anda akan jauh lebih sehat. Ya, setelah itu sambil jalan CP itu pribadinya, tapi sebetulnya langkah pertama itu bukan CP Bapak Ibu. Langkah pertama itu langsung royal. Kenapa? Karena ini bisnis jaringan. Anda kan langsung bikin jaringan, betul nggak? Ya, jadi ini CP dengan royal ini sebetulnya dijalankan sekaligus. CP-nya untuk diri sendiri, untuk membangun jaringannya, royal. Anda mencari bibit-bibit orang seriusnya, Anda dorong mereka untuk menjadi CP. Setelah mereka ketemu beberapa CP, Anda menjadi royal. Royal ini adalah leader level awal, kalau istilah saya. Ya, Anda sekarang yang mendengarkan ini royal semua. Selamat untuk Anda. Anda sudah mulai menjadi leader. Yang namanya leader pasti punya pengikut, punya grup. Ya, kalau yang namanya pemimpin pasti punya yang dipimpin dong, kalau nggak siapa gitu ya. Nah, Anda sudah mulai menjadi seorang royal. Makanya Bapak Ibu teman-teman, kalau untuk CP kita punya starter pack. Sudah lama kita menyiapkan paket untuk leader. Ya, dan dengan gembira Bapak Ibu teman-teman, kita akan launching basic pack di Royal Weekend Online kali ini. Jadi kita punya paket baru yang bernama basic pack. Ya, basic pack ini berisi, nanti kita akan bahas ya, tapi basic pack ini akan diterapkan sebagai syarat untuk menjadi royal. Ya, betul, PBO akan berubah dan akan diterapkan mulai September. Ya, mulai September artinya setelah tutup buku ini. Oke. Nah, seperti apa basic pack? Mari kita dengarkan sharing dari leader-leader mengenai basic pack. Silakan, Pak. Silakan Pak Budi. Saya percaya bahwa kita semua pengen punya bisnis yang sehat, kuat, dan terus berkembang. Itu sebabnya kenapa kita harus mengerti apa saja hal-hal dasar yang kita perlu lakukan supaya kita bisa punya bisnis yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah bisnis kita sudah mengeluarkan satu alat bantu pendidikan dasar lanjutan yang baru di-launching, dan pastikan teman-teman semua memiliki segera alat bantu ini. Namanya Basic Pack. Beruntung kita di usaha ini, kita punya sekolah bisnis One Vision yang sudah menyediakan tidak hanya skill set apa saja, tetapi juga pelatihan-pelatihan dan alat bantunya. Kita bisa mulai dari yang namanya starter pack, dan sekarang teman-teman kabar baiknya, kita sudah ada level yang lebih tinggi lagi dari starter pack, yaitu apa? Basic Pack. Di Basic Pack ini pematerinya adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah teruji di bisnis TIANS dan One Vision. Di dalam Basic Pack ini, bukan Anda hanya bisa belajar bagaimana memulai dan menjalankan bisnis ini dengan benar, tapi bagaimana Anda membangun sebuah organisasi bisnis yang sangat besar, yang betul-betul bisa menjadi sebuah aset, yang membuat hidup Anda financial freedom, time freedom. Basic Pack berisi 6 topik penting yang perlu Anda kuasai kalau Anda ingin memiliki aset yang kuat. Basic Pack tersedia dalam bentuk file dan juga dalam bentuk flash disk One Vision. Basic Pack ini merupakan intisari dan ilmu serta pengalaman-pengalaman para top leader selama belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun menjalankan bisnis TIANS dengan sistem One Vision. Basic Pack adalah paket dasar lanjutan yang berisi materi-materi yang sangat penting dan sangat berguna dalam membangun bisnis ini. Para pembicaranya adalah leader-leader yang sudah sangat sukses dan berpengalaman di bisnis TIANS dan One Vision. Pastikan Anda promosikan ke seluruh jaringan Anda.
agar semuanya memiliki dan mendengarkan Basic Pack. Bapak Ibu, para pembangun aset, setelah Anda memiliki starter pack yang mengajarkan kepada Anda cara memulai bisnis ini dengan benar, selanjutnya Anda perlu segera memiliki yang namanya basic pack, karena di dalam basic pack ini berisi ilmu-ilmu yang akan sangat membantu Anda mengejar kualifikasi PBO seperti core producer, royal, crown, dan seterusnya, dan membangun bisnis Anda menjadi aset yang kuat. Pembicaranya adalah para director diamond, orang-orang yang terbukti sudah sangat sukses di bisnis ini. Kalau Anda ingin menjadi seorang pembangun jaringan yang profesional, jangan lupa untuk mendengarkan Basic Pack ini, dan jangan lupa untuk mempromosikan Basic Pack ini ke seluruh jaringan Anda, supaya Anda dan jaringan Anda menjadi pembangun-pembangun jaringan yang profesional. Oke, Bapak Ibu, ya, Anda barusan melihat klip mengenai Basic Pack. Jadi Basic Pack sendiri infonya adalah seperti ini, ya. Jadi Basic Pack ini akan dipakai mulai dari September 2020. Jadi setelah tutup buku ini, Royal ada satu tambahan syarat memiliki Basic Pack. Terus Basic Pack sendiri isinya apa sih? Isinya adalah 6 topik penting bagi seorang leader. Anda perlu, sebagai seorang leader, Anda perlu menguasai 6 topik ini. Oke, makanya kita udah siapkan khusus, One Vision sudah menyiapkan khusus untuk segera Anda pelajarin. Nah, sama seperti starter pack, kalau starter pack tersedia dalam bentuk file, Anda bisa beli dalam bentuk file atau dalam bentuk CD. Kalau Basic Pack ini, menariknya bisa dibeli dalam bentuk file atau flash disk. Ya, flash disknya ada logo One Vision, keren. Ya, harganya berapa sih Pak? 85.000. Saya ulang, Rp85.000. Oke, setelah itu, setelah Anda beli, ada kode. Sama seperti starter pack, kode itu nanti Anda masukkan ke Vshare. Ya sudah bisa. Tapi ingat, yang memasukkan hanya bisa stokis atau One Vision. Jadi bukan distributor. Yang bisa memasukkan stokis atau One Vision. Kalau Anda beli ke One Vision, yang masukkan, Anda bisa minta bantuan One Vision untuk memasukkan kodenya. Cukup sekali saja. Setelah Anda memasukkan kode, sudah oke. Anda sudah punya Basic Pack itu selamanya. Ya, atau kalau Anda belinya ke stokis, berarti nanti stokis yang akan memasukkan kode Basic Pack Anda. Bapak Ibu, paket ini sudah disiapkan lama sekali, digodoknya itu lama sekali, dan sekarang sudah kita launch di Royal Weekend online ini. Pastikan Anda ajak Anda dan grup untuk segera memiliki Basic Pack. Belum Royal pun boleh nggak Pak? Boleh. Tentu kita sarankan orang baru starter pack dulu, ya, mendengarkan starter pack dulu, memahami isinya, baru setelahnya Basic Pack ini, ya. Nah, berikutnya, setelah Royal ngapain, Pak? Anda sekarang sudah Royal semua. Nah, Royal adalah leader awal. Crown adalah target Anda selanjutnya. Crown itu adalah, kalau Royal itu grupnya masih CP-CP semua, masih orang-orang aktif semua. Ya, tapi kalau Crown itu, kalau menurut saya, Crown itu adalah jenderalnya. Jenderalnya. Kenapa disebut jenderal? Karena Crown memiliki beberapa Royal, beberapa kaki Royal. Ya, jadi seorang pemimpin besar yang memimpin para pemimpin. Nah, luar biasa kan? Fokus Anda ke sana. Bagaimana cara menjadi Crown? Anda harus mencari orang-orang yang aktif dulu. Ya, CP. Setelah itu tugas Anda membantu. Ingat, leader itu membantu, Bapak Ibu. Ya, kita bukan bos di sini. Kita ini leader. Yang namanya leader itu memimpin perjuangan, memimpin pertempuran, memimpin kerjanya di depan sendiri, memberi contoh. Anda perlu memimpin grup Anda di paling depan, memberi contoh. Ya, supaya apa? Supaya grup Anda ngikutin menjadi leader-leader berikutnya. Ya, menjadi royal berikutnya. Pada saat Anda memiliki beberapa royal, Anda akan menjadi seorang Crown, ya, 3 royal minimal atau 1 CP. Anda menjadi Crown. Kalau buat saya, Crown ini adalah titik aman pertama. Titik aman pertama, Bapak Ibu, kalau Anda mau membangun aset yang kuat. Oke, jadi pastikan Crown ini menjadi target Anda selanjutnya. Konsultasikan dengan upline Anda. Dan titik aman yang saya sarankan adalah di Majesty. Kok bukan ambasador, Pak? Ya, ambasador itu cuma mampir aja lah. Ambasador itu punya 3 crown, kalau Majesty punya 4 atau lebih crown. Kenapa perlu Majesty? Ya, karena Anda pengen God Lion, betul? Dan Anda pengen director juga, betul nggak? Duplikasikan God Lion, Anda menjadi director. Ya, menjadi director. Makanya Anda perlu kejarnya ke Majesty. Oke, ini kalau Majesty sudah jenderal besar, ya, bukan besar orangnya, besar bisnisnya, besar asetnya. Itu fokus Anda berikutnya, Bapak Ibu. Kejar ke Crown. Leader itu bisa dibentuk, bisa dicari. Kalau Anda sudah ketemu beberapa orang bagus, oke, Anda bisa poles mereka, Anda bisa bantu mereka. Dengan cara apa? Dengan kerja dan buku Nevi pertemuan untuk memolesnya.
Ya, kalau Anda belum ketemu orang bagus, cari lagi. Bisa dari front, bisa dari kedalaman, bisa melebar, bisa ke dalam. Anda dengerin di Basic Pack, ada tuh teknik melebar dan ke dalam. Ya, Anda ketemu orang bagus, Anda poles. Belum ketemu, cari lagi. Sampai Anda butuh cuma 4 aja. Sebetulnya bisnis ini simpel. Anda butuh cuma 4 orang yang mau jadi kron supaya Anda jadi Majesty. Ya, karena kron udah pasti akan gerak nantinya ke bintang 8 dan nantinya ke God Lion ya, supaya Anda director juga nantinya. Anda pasti pengen jadi director juga kan gitu. Belum banyak kok director. Kita tunggu Anda menjadi director berikutnya. Oke, sepi di sini Bapak Ibu, nggak banyak ya. Oke. Bapak Ibu teman-teman, Anda sudah lihat 773, 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar dan PBO terbukti zaman corona seperti ini sangat aplikatif sekali. Bisa diterapkan. Artinya apa? Anda sudah mempunyai semua rahasianya. Tinggal bagaimana Anda menjalankannya. Ya, dan kita untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke langkah pertama yang paling penting, yaitu impian. Apa impian Anda? Ingat-ingat lagi impian Anda, kalau Anda sudah sekian lama di bisnis ini. Apa impian Anda? Serius nggak Anda dengan impian Anda? Mungkin impian Anda adalah untuk orang tua, mungkin impian Anda adalah untuk anak Anda, saya nggak tahu. Mungkin impian Anda pengen membelikan rumah, pengen beli rumah, pengen keliling dunia, pengen beli mobil, pengen menaikkan haji orang tua, saya nggak ngerti. Ya, Anda serius nggak dengan impian Anda? Kalau Anda serius dengan impian Anda, jangan sampai hilang impian Anda. Pegang erat. Tantangan pasti datang. Corona datang sebentar lagi lewat. Berikutnya datang, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, Anda harus jalan terus. Lihat gambar di depan itu. Ya, orang naik sepeda di jalan tanjakan. Harus jalan terus, Bapak Ibu. Kejar impian Anda. Ya, orang-orang di panti jompo, Bapak Ibu, pernah disurvei. Apa yang Anda sesali dalam hidup ini? Tahu nggak jawaban mereka? Kebanyakan mereka tuh menyesali apa yang tidak mereka lakukan, bukannya apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Banyak yang nyesel banget. Wah, tau gitu zaman muda, gue berjuang supaya impian tercapai. Hidup hanya satu kali. Kenapa nggak kita berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk keluarga Anda? Ya, kejar impian Anda, Bapak Ibu. Dan besok adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Mari kita tutup sesi ini dengan cuplikan dari Bapak Proklamator kita. Bermimpilah setinggi langit, sebab jika engkau pun jatuh, engkau tetap akan jatuh di antara bintang-bintang. Selamat mengejar impian Anda, selamat mengikuti Royal Weekend, sukses untuk kita semua, merdeka.